Ya, masih bersama kita saudara ada Asrorun Niam, Ketua MUI Bidang Fatwa, kemudian juga Sony Harmadi, Ketua atau Kabid Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Pak Sony, Pak Niam, kita kembali berdiskusi mengenai tata cara Idul Adha di masa PPKM darurat ini. Pak Niam, mungkin tadi sudah disampaikan beberapa tata cara yang diubah begitu ya, bukan adanya pelarangan sama sekali, ini tetap bisa dilaksanakan untuk takbir, kemudian apalagi ibadah. Tapi tata caranya ini kalau bisa dirinci akan seperti apa? Karena kan di sini ada kurban, kemudian ada ibadah sholat Idul Adha biasanya. Silakan Pak Niam. Ya, terima kasih. Setidaknya ada 3 jenis aktivitas ibadah dalam rangkaian kegiatan Idul Adha. Yang pertama adalah takbir, kemudian sholat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban. Takbir dapat dilakukan karena itu bagian dari syiar keagamaan. Bagaimana caranya? Bisa dengan sendiri, bisa dengan bersama-sama. Nah, yang bersama-sama ini harus pastikan itu secara terbatas dan saling mengamankan antara satu dengan yang lain. Artinya tidak ada kekhawatiran penularan. Berarti di lingkungan keluarga yang terkecil. Nah, sementara aktivitas takbir yang bersifat publik, berjamaah, berkerumun, itu harus dihindarkan. Bukan menghindarkan aktivitas ibadah, tetapi tujuannya adalah mencegah terjadinya potensi penularan. Pada saat polisi sedang bertugas melakukan pengawasan PPKM darurat di jalanan, dia juga tetap disunahkan untuk bertakbir. Pada saat di rumah sakit, teman-teman kita tenaga kesehatan yang sedang merawat pasien juga tetap disunahkan. Artinya sunah takbir pada malam Idul Adha tidak berubah, hanya caranya dari yang berkerumun menjadi tidak berkerumun. Ini yang terkait dengan takbir. Kemudian sholat Idul Adha juga demikian. Hanya persoalan berkerumunnya di dalam pelaksanaan itu yang dicegah dan juga diminimalisir. Teknisnya tetap sama pada saat pagi hari Idul Adha, dalam hal ini berarti tanggal 20 besok, begitu bangun tidur, selesai, sunah-sunah Idul Adha-nya tetap kita lakukan. Misalnya dengan mandi, kemudian pakai wewangian, pakai pakaian terbaik, kemudian memotong kuku, membersihkan pakaian, badan, dan lain sebagainya, itu bagian dari sunnah. Setelah itu kita berkumpul dengan keluarga untuk persiapan sholat Idul Adha. Tata caranya pun juga sama. Nah, kalau misalnya ada jumlah yang cukup untuk kepentingan sholat jamaah di rumah, misalnya berempat, berlima, ada ayah, ibu, kemudian ada anak, kumpul sholat, ya sama tata caranya. Diawali dengan kegiatan sholat Idul Adha sebagaimana biasa, satu orang menjadi imam, yang lain makmum, kemudian setelah itu dilaksanakan khutbah Idul Adha. Bisa dengan cara membaca kalau memang tidak memiliki kompetensi secara keilmuan ya, dan banyak sekali dokumen teks khutbah yang bisa diperoleh sebagai sumber. Majelis Ulama Indonesia juga menerbitkan. Kalau ternyata hanya sendiri di rumah misalnya, itu juga tidak ada halangan untuk kita bisa menunaikan. Boleh kita sholat Idul Adha sendiri, tidak berjamaah. Ya tentu nggak pakai khutbah. Masa khutbahin sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu khutbah. Bisa juga kita mengikuti televisi, kemudian lewat YouTube mendengarkan khutbah, boleh nggak? Ya boleh, karena itu aktivitas sunnah ya. Kemudian pelaksanaan penyembelihan kurbannya juga penyembelihan hewan kurban ya. Dan betul. tentunya pendistribusiannya Pak Niam ya. Sedapat mungkin memang disalurkan melalui lembaga, karena biasanya lembaga dia sudah memiliki perangkat untuk kepentingan penyembelihannya, untuk kepentingan pengolahannya, untuk kepentingan pengelolaan hingga distribusinya. Sekalipun memang dalam kondisi normal kita disunahkan untuk memotong sendiri, tapi itu pun kalau punya kemampuan.
kemudian dalam kondisi normal dibagi dalam bentuk daging mentah. Itu kan dalam kondisi normal. Situasi hari ini kondisi abnormal, maka berlaku hukum khusus. Nah, dalam konteks penyembelihan, dipastikan protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat, kemudian distribusinya, ini yang paling penting, titik krusial biasanya. Dalam kondisi normal saja, kadang kalau tidak dikelola secara baik, menyebabkan antrian cukup panjang sehingga bisa terjadi pingsan dan lain sebagainya. Nah, ini harus juga ditata secara baik dengan ikhtiar mendatangi calon penerima secara langsung. Oke, jadi diubah ya, mendatangi ya. Bagus tadi dikelola dalam bentuk pengalengan. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Untuk memperkenalkan. Nah, lagi-lagi ini soal aktivitas, soal adaptasi kita, sehingga aktivitas ibadah ini menjelma menjadi kemanfaatan sosial yang bersifat optimal. Itu yang penting diingat ya, bagaimana kemudian agama ini menjadi manfaat juga dalam kondisi-kondisi seperti ini secara sosial. Saya mau ke Pak Sony. Pak Sony, kalau dari tahun lalu, evaluasinya seperti apa sih di pelaksanaan Idul Adha? Adakah data yang menunjukkan bahwa memang pelaksanaan Idul Adha seperti tata cara yang normal begitu? Atau tahun lalu akan seperti apa? Ini ada peningkatan kasus COVID-19 di sana ya? Ya, jadi tahun lalu tuh bagus, pelaksanaan Idul Adha tahun lalu sangat bagus. Hanya saja memang terjadi peningkatan mobilitas. Ya, jadi sebetulnya bukan perayaan Idul Adha-nya yang menjadi masalah. Tetapi ketika mobilitas penduduk mengalami peningkatan, lalu kemudian dalam 1 sampai 2 minggu berikutnya terjadi kenaikan kasus. Dan kita lihat ya, di peningkatan mobilitas penduduk tahun lalu, pergerakan penduduk itu meningkat pada bulan Juni, sempat terjadi kenaikan kasus, terus kemudian akhir Juli itu mobilitas naik, di awal Agustus kasus meningkat, lalu kemudian juga di pertengahan, di akhir Agustus juga terjadi libur panjang, dan kemudian meningkat lagi. Jadi intinya memang peningkatan mobilitas itulah yang menyebabkan terjadinya kenaikan kasus. Makanya mudik begitu Pak Sony ya? Iya, betul. Jadi makanya pemerintah minta agar kita betul-betul tidak mudik dulu dan membatasi mobilitas, apalagi di dalam pelaksanaan PPKM darurat kan jelas ya, tujuan kita adalah membatasi mobilitas. Oke, baik. Nah, kalau Anda melihatnya nanti pengawasan terbaik di lapangan akan seperti apa agar kemudian PPKM darurat ini juga efektif untuk menekan penyebaran COVID-19 saat Idul Adha nanti, Pak Sony? Ya, jadi begini, PPKM darurat berlaku, tetapi di sisi lain PPKM mikro juga berjalan, ya. Jadi pencegahan di level mikro ini tetap harus dilakukan. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan daerah agar PPKM mikronya dioptimalkan melalui posko desa, posko kelurahan. Kita tahu bahwa di dalam pelaksanaan Idul Fitri kemarin, itu posko desa dan kelurahan sudah berfungsi untuk mengawasi mobilitas penduduk keluar dan masuk desa kelurahan tersebut. Nah, oleh karenanya di level komunitas itu di desa, kelurahan, RW, RT itu betul-betul dioptimalkan peran untuk membatasi mobilitas penduduk. Lalu kemudian juga kami mohon bantuan juga kan kepada para ulama agar mensosialisasikan harapan-harapan kita agar masyarakat menunda dulu ya, mudik atau tidak mudik dulu, karena memang kondisinya masih seperti ini dan kita tahu mobilitas penduduk ini betul-betul sangat dibatasi selama pelaksanaan PPKM darurat. Kita sudah berhasil menurunkan 10-20% nih mobilitas penduduk, tetapi kita masih punya target untuk menurunkan lebih dari 30%. Oleh karenanya dukungan semua pihak itu penting. Ya, pemerintah memahami tentunya bahwa masyarakat ingin berkumpul bersama keluarga, merayakan Idul Adha, tetapi demi kebaikan bersama ya kita dengan keluarga inti dulu ya. Jadi pemerintah tidak pernah melarang ibadah Idul Adha, masyarakat diminta tetap harus mematuhi protokol kesehatan dengan mengacu pada surat edaran dari Kementerian Agama, mengacu pada aturan-aturan di dalam PPKM darurat, insya Allah kita bisa melaksanakan ini tanpa menimbulkan tambahan kasus atau lonjakan kasus di kemudian hari. Amin, amin. Pak Niam,
imbauan kepada masyarakat, kepada petugas nanti, kemudian juga teman-teman atau saudara-saudara pemuka agama di daerah terkait dengan pengawasan di tengah Idul Adha 20 Juli mendatang? Silakan Pak Niam. Ya, terima kasih. Kata kuncinya sebenarnya PPKM darurat tidak menghalangi aktivitas ibadah. Akan tetapi caranya disesuaikan. Nah, di tingkat lapangan perlu diinternalisir soal ini ya, agar tidak menimbulkan gejolak yang tidak perlu. Baik itu di level masyarakat maupun di level aparat ya, di lapangan, sehingga tidak muncul kontroversi yang akhirnya menjadi beban sosial kita. Misalnya kemudian ada yang salah memahami terkait dengan pembatasan dalam PPKM darurat ini dengan memaksa menutup masjid, dengan memaksa mempermasalahkan orang yang sedang sholat dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan apa yang disebut sebagai backfire ya. Sehingga perlu ada proporsionalitas dan juga pemahaman utuh terkait dengan esensi PPKM darurat ini, baik di level penanganan di bawah maupun juga terlebih saya kira di level masyarakat, bahwa pandemi bukan halangan untuk melakukan ibadah. Kemudian PPKM juga tidak membatasi, tidak melarang aktivitas ibadah, tetapi melakukan penyesuaian dengan meminimalisir mobilitas semata untuk kepentingan upaya mewujudkan kemaslahatan, yaitu menekan terjadinya penularan, kemudian mengikhtiarkan secara bersama-sama menanggulangi wabah COVID-19 yang menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab umat beragama. Dan pada saat kita taat terhadap protokol kesehatan, bukan hanya persoalan taat kepada ulil amri, tetapi juga bagian dari ketaatan keagamaan kita. Oke. Ketaatan protokol kesehatan tadi Anda tekankan ya, berarti juga bagian dari ketaatan kita kepada agama, khususnya agama Islam. Dan juga tentu kita berharap ya di 20 Juli Idul Adha 1442 Hijriah ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, tetap lancar, tapi dijalankan dengan tata cara saja yang kemudian disesuaikan di tengah pandemi COVID-19. Pak Asrorun Niam, Ketua MUI Bidang Fatwa, kemudian juga Pak Sony Harmadi, Kabid Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Terima kasih sudah mau meluangkan informasi, memberikan informasi kepada kami di Sapa Indonesia Pekan pagi ini. Salam sehat selalu.